Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera buat sahabatku petani walet. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu diberi kesehatan, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini ada sesuatu yang harus diklarifikasi. Ini menyangkut nama baik TWB ya dan nama baik saya. Karena sekarang maraknya memfitnah TWB ya. Tetapi lebih parahnya sekarang ada salah satu ya memfitnah kita ya. Ini memfitnah kita dengan katanya kita menipu pesantren ya. Jadi insya Allah setelah nanti dari ketemu Pak Ustadz, insya Allah kita langsung masukkan laporan di Polres Bombana ya. Alhamdulillah, semoga semua diproses. Karena ini sudah menyangkut masalah agama ya. Ini dulu waktu kita pengerjaan pesantren ada Bang Ocha ya. Ada Bang Ocha, Bang Ryan, Bang Aco, dan di sana banyak saksi ya. Di sana banyak saksi bahwa kita memang benar-benar ikhlas membantu Pak Ustadz ya. Jadi ceritanya Pak Ustadz mendirikan gedung ya, gedung walet, dan memang awalnya saya tidak tahu kalau itu untuk pesantrennya. Dulu pertama kita mau kasih harga itu jujur saja ya. Harga semestinya gedung Pak Ustadz itu 25 juta. Ya jujur saja harga pertamanya. Cuman karena Mas Yatno bilang itu Pak Ustadz dan itu untuk pesantren, jadi kita sepakat ya. Itu hari kita sepakat, jadi tidak ada upah jasa ya. Ada. Jadi kita gratiskan ya, biar Rp1.000 pun mereka tidak ambil ya. Tidak. Malahan saya bantu ya. patungan beli karpet. Karpet ya. Nah, jadi nanti biar tidak simpang siur ya. Siapa yang benar dan siapa yang salah sebenarnya tidak perlu ya. Tetapi harus diklarifikasi biar tidak ada fitnah-fitnah di luar sana. Nanti kita sumpah ya. Kita sumpah Pak Ustadz di atas Al-Quran ya, biar tidak ada kebohongan di sini. Karena takutnya nanti Pak Ustadz yang ditusuk-tusuk sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Oke. Kita nanti di sana ada Mas Yatno, ada beberapa saksi ya, bahwa kita real betul-betul membantu ya. Tetapi mungkin banyak oknum yang sengaja ingin menjatuhkan kita. Oke guys, kita langsung ke lokasi. Oke. Oke, alhamdulillah. Aduh, lumayan capek ya. Aduh, alhamdulillah ya. Oke, guys, kita sudah tiba di lokasi ya. Jadi di sini saya bela-belain dari jauh hanya untuk mengklarifikasi ya. Karena ini memfitnah tim walet Bombana ya, sudah kelewatan karena dia menuduh kami dia menuduh kami katanya pembohongan publik ya, menuduh kami katanya kita menipu pesantren. Astagfirullahaladzim ya. Biar teman-teman tahu ya siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang bohong, siapa yang munafik. Sebentar kita buktikan sama-sama ya. Oke. Nah di sini kita tidak telepon Mas Yatno ya, karena kita datang tiba-tiba. Jadi tidak ada di sini tidak ada unsur settingan atau apa, biar teman-teman tahu. Oke, kita ketok-ketok dulu guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telepon Mas Yatno dulu ya. Oke, kayaknya Mas Yatno keluar ya. Jadi Mas Yatno di sini warga di sini sebagai saksi ya, bagaimana kita ikhlas karena Allah membantu pesantren ini, tetapi sekarang malah kita dituduh membodohi ya. Aduh, astagfirullah, luar biasa ya guys. Jadi orang baik itu susah ya. Kita baik salah, kita salah lebih-lebih salah lagi. Aduh. Jadi di sini banyak warga jadi saksi. Jadi ceritanya dulu ya begini, Mas Yatno telepon saya, katanya ada di sini gedung yang ingin dikerjakan ya, RB baru. Memang saya sudah bicara sama Mas Yatno, itu awalnya kita kasih 25 juta ya. Saya sekarang terbuka kepada teman-teman semua. Begitu Mas Yatno bilang bahwa ini milik pesantren, sehingga saya dan tim sudah rapatkan
dan kita ambil keputusan bahwa untuk upah jasa kita gratiskan, Rp1.000 pun tidak ada saya ambil uang dari pesantren ya, karena semua kita ikhlas membantu karena Allah Ta'ala. Jadi memang di situ ada Mas Yatno dan warga setempat ya. Jadi nanti untuk lebih jelasnya ya, kita telepon dulu Mas Yatno. Oke guys ya, jadi kita panggil dulu ada warga saksi ya. Jadi saya tidak mau, ini masalah agama ya, ini masalah pesantren, bukan hal sepele. Kalaupun mungkin saya yang difitnah ya, saya pribadi atau akhlak saya yang kurang bagus, saya abaikan, saya tidak masalah. Biarkan Allah membalasnya. Tapi ini masalah agama, masalah pesantren, saya tidak mau. Saya tidak bisa biarkan orang semacam ini. Orang-orang munafik ya, orang-orang munafik yang menebar kebohongan, insya Allah akan dapat balasannya. Oke, saya tunggu dulu. Telepon Mas Yatno dulu. Nah, ini ada Pak Ancu. Halo Pak Ancu. Nah, ini dia guys. Ini juga tetangga di sini ya. Kita tunggu Pak Ancu. Nah, ini Pak Ancu ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Begini Pak Ancu. Jadi di sini saya sengaja datang, lumayan capek nih Pak Ancu. Hanya ingin dari Bombana. Jadi saya dapat beberapa artinya fitnaan ya dari luar sana. Jadi Pak Ancu ini saksinya ya. Nah, jadi di sini kita mau klarifikasi RB milik Pak Ustaz ya. Jadi ini sekarang saya carikan salah untuk difitnah ya. Jadi RB Pak Ustaz, mungkin Pak Ancu tahu ya. Nanti lebih bagusnya kalau ada Mas Yatno ya. Setelah itu kita sama-sama ke Pak Ustaz. Jadi ceritanya memang kan kita ikhlas membantu kan. Upah kerjanya itu kan kita ikhlaskan, Rp1.000 pun tidak ada kita ambil, cuman ongkos alat ya. Nah, itu pun karpetnya juga tidak ada kita keluarkan lagi uang pribadi untuk karpet ya. Semua kita. Jadi yang dipermasalahkan ini apa? Saya bingung kenapa kita difitnah seperti itu ya. Iya, betul juga. Terus kedua, gedung ini awalnya kita datang pas pengecekan ya. Pengecekan pertama itu ada sarang ya. Tetapi apa masalahnya? Biarkan beliau sendiri bicara. Bubuk. Nah, bubuk ya. Bubuk. Semua lantai dimakan bubuk. Sirip. Sirip habis semua ya. Bukan cuma satu lantai, semua lantai. Ini saksinya ya. Nanti lebih jelasnya nanti biar tidak ada kebohongan. Kalau perlu Pak Ustaz nanti saya sumpah Al-Qurannya, saya berani bersumpah ya. Saya enggak suka bohong guys, apalagi cuma masalah uang ya. Ini saksinya. Tapi Mas Yatno mana ini Pak Ancu? Mungkin di sini. Di mana itu? Rumahnya anaknya. Oh begitu ya. Bagaimana kalau kita ke sana? Kita pandai tunggu di rumah dulu. Oh begitu ya. Saya bagaimana? Telepon dulu atau gimana ini? Telepon dulu ya. Nah, ini Pak Ancu ya saksinya. Karena beliau juga yang datang membantu ya pada saat itu. Jadi ceritanya gini. Tunggu ya, masuk. Aduh, coba saya pakai telepon kecil ya. Handphone kecil. Aduh. Kita difitnah ini Pak Ancu. Aduh, saya stres. Saya lihat itu di postingan. Ya. Seperti ini. Aduh. Pak Ancu bisa lihat sendiri kan bagaimana perjuangan saya. Saya datang, kita buka ada sarang alhamdulillah ya. Tetapi pada saat itu semua dimakan bubuk. Semua lantai dimakan bubuk. Kenapa saya tidak posting? Karena ada perkataan Pak Ustaz ya. Pak Ustaz sampaikan ke saya, Pandi, saya yang salah. Karena saya buru-buru pasang sirip dan siripnya asal pesan. Jadi karena saya mau menjaga nama baik pesantren, saya tidak mau buat video konten karena apa kata warga di situ ya. Karena itu sumbangan juga dari warga, makanya saya tidak mau. Ini saya jaga nama. Ternyata, aduh, malah saya dicarikan salah guys. Ada hitam lagi di dalam. Iya, aduh, ada lagi ya. Tapi kalau kita baik pasti Allah tunjukkan siapa yang benar kan. Makanya saya datang jauh-jauh klarifikasi. Sebentar saya ketemu juga Pak Ustaz lebih jelas ya. Katanya saya saya apa namanya bohongi pesantren begitu. Halo Mas. Ada Mas Yatno? Oh, saya di sini sama Pak Ancu ini. Saya di rumahnya Pak Ancu ini. Enggak ada. Oh, di rumah anaknya. Oh, mungkin. Oh iya. Di bawah aja. Iya, minta tolong ya. Iya, saya di depan ini baru tiba. Oke. Aktif. Oke. Aktif dia.
Aktif, cuman jaringan WA nggak bagus. Jadi begini ya, ini saksi semua ya beliau. Kenapa saya percaya orang warga di sini, mereka semua orang-orang baik ya. Makanya saya percaya. Dulu kita bantu. Awalnya kan saya kasih 25 ya. Saya jujur, saya terbuka ya. Karena ukuran segitu memang kita kasih 25 sudah dengan alat dengan upah kerja ya. Tetapi karena ini menyangkut masalah pesantren, jadi saya rapatkan sama tim. Jangan ada yang tim semua ikhlas ya, tidak minta upah kerja. Jadi ini ongkos alat aja. Jadi ongkos alat ada yang bertanya kok sampai 10 juta. Dia tidak tahu karpet ini siapa yang beli. Kan? Karpet ini siapa yang beli, terus semua saya tanggung anggota, tidak ada dari saya bebankan dari pesantren ya. Nanti kita cerita langsung sama Pak Ustaz biar lebih jelas ya. Ini yang jadi masalah ini, gedung ini sebenarnya dimakan bubuk habis parah ya, biar larnya semua. Itulah dia ganti spandek semua lantai. Itu ya saksinya diganti semua ya. Tapi di bawah ada sarang ya. Ada. Nah itu alhamdulillah, itu bukti nyata ya. Cuman pada saat itu saya tidak upload ya. Kenapa? Karena saya ingat sekali kata-kata Pak Ustaz, Pak Andi, saya yang salah. Karena saya ini karena kejar Pak Andi buru-buru pesan kayu ya. Pesan kayu sehingga dimakan bubuk. Jadi saya tidak mau upload guys. Kenapa? Karena saya jaga nama baik pesantren ya. Nanti apa kata penduduk sekitar situ? Aduh, membangun tapi tidak ada hasil ya. Itu cuman orang tidak tahu seperti itu ya. Saya selalu jaga jaga nama baik orang, apalagi di pesantren ya. Saya selalu. Kalau dipikir kan tidak bisa juga sama semua tuh. Iya betul. Tergantung juga lokasi. Betul. Juga bagus. Itu kan sering saya cerita di channel YouTube ya. Kita cuma bisa berusaha, selebihnya Allah yang menentukan. Ya. Yang penting pemilik gedung mau ikuti arahan, mau sabar ya. Itu. Dan selamat saja bagus-bagus juga. Iya. Pas selamat dulu bagaimana? Dulu juga sempat galau ya, tapi sekarang alhamdulillah ya, sudah mulai berkembang ya. Iya, sudah mulai. Karena beliau sabar. Itu bukti ya. Alhamdulillah. Mas Yatno juga sudah panen ya. Kemarin lagi panen. Ya alhamdulillah ya. Jadi aduh, saya ini tidak tenang kalau ada masalah begini, Pancu ya. Jadi di rumah dulu. Oh ya, oke. Kita di rumahnya Pancu guys ya. Ini juga di sini. Seperti keluarga saya guys ini. Di sini semua ya. Jadi memang sengaja saya tidak ada yang saya telepon karena saya tidak mau ada katanya nanti jangan sampai editan settingan ya. Itu yang saya jaga. Ini saksinya beliau sendiri. Katanya 10 juta itu masa katanya untuk upah alat saja. Dia tidak tahu bahwa karpet ini kita bantu kan. Baru ongkos. Begitu saja. Semua bensin saya tidak ada, saya aduh dia tidak pikirkan itu. 1.000 rupiah pun anggota dan saya tidak ada. Semua betul-betul kita membantu ya. Kan saya sudah bilang sama Pak Ustaz cukup beli alat aja ya, ada saksinya. Aduh, luar biasa guys ya. Jadi ini cobaannya ya. Kita baik, kita berbagi ya, ada yang tidak suka. Kita tidak baik lebih-lebih ya. Jadi bagaimana ini guys? Jadi mending kita baik saja ya. Apa boleh buat ya. Mungkin Allah mau memberikan sesuatu yang luar biasa ya buat TWB. Jadi kita uji kesabaran kita ya bersama TWB. Soalnya ini masalah pesantren guys ya. Saya tidak tenang kalau masalah agama yang disinggung ya. Aduh. Katanya saya membohongi publik, menipu pesantren. Astagfirullah. Ini bus saksinya ya. Aduh. Ini ada Pak Ancu, ada Mas Yatno ya. Bahkan kita sempat makan sama Pak Ustaz semua ya. Pikirannya dia itu semua gedung itu dikerja itu mau sama semua hasil. Ya. Nanti teman-teman bisa lihat bagaimana lokasinya di sana ya. Betul juga. Aduh. Baru lokasi kalau dipikir saya punya loh. Kalau dipikir mau lokasi bagus. Tapi kan rezeki itu tidak mungkin mau sama semua bilang langsung banyak. Betul. Ada proses ya. Iya. Nah di sini katanya kenapa tidak diupload waktu pengecekan. Saya kan udah jelaskan kan. Kenapa tidak diupload ya. Ini saya jelaskan kepada teman-teman semua. Itu tadi ya. Itu siripnya lantai ya, sirip dengan lantai semua dimakan bubuk ya. Satu kali bongkar itu hari. Satu kali bongkar semua diganti full. Di situ saya sengaja tidak mau upload ya. Sebenarnya saya mau rahasiakan karena ini menyangkut nama baik pesantren ya. Saya tidak mau ada cerita di sekeliling warga-warga setempat. Jadi saya tidak mau upload karena saya jaga nama baik. Ternyata karena adanya ini, aduh kita difitnah guys. Kenapa tidak diupload? Padahal ada sesuatu hal kenapa saya tidak mau upload ya. Nanti kita dengar sendiri dari Pak Ustaz ya. Aduh.
bilang kan enggak tahu. Iya. Karena itu minta tolong. Nah, itu karena itu hari Iya. misalnya bapaknya kita antar ke sana, minta tolong ke rumah. Iya, minta Bapaknya tolong enggak cari-cari enggak juga, enggak cari-cari bahwa Pak Ustadz itu ini mau enggak tahu itu Pak Ustadz mau bikin walet datang ke rumah. Betul. Pak Kotik itu tukangnya, Pak Kotik ini tahu minta tolong. Minta tolong. Minta tolong itu masa kasih bunyi. Iya. Datangan Pak Andi Supar minta tolong sekali. Nah, itu ya. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi bukan saya menawarkan diri ya. Enggak, bapaknya juga enggak menawarkan diri. Betul. Bahwa kita harus sama Pak Andi. Iya, Enggak. betul. Betul. Toh? Jadi Ustadz sendiri yang datang yang cari saya. Bapaknya bikin walet. Dia lewat, enggak pernah tanya bahwa saya mau bikin walet, enggak. Sekali sudah jadi, datang ke rumah minta tolong. Aduh. Iya. Kasih datangan Pak Andi mau saya kasih bunyi. Iya. Sama Pak Kotik itu hari. Betul. Bapaknya enggak cari bahwa Pak Ustadz harus pasang sama Pak Andi, enggak. Iya, betul. Jadi itu ya saksinya ya Pak Ustadz sendiri yang bermohon minta dikerjakan ya. Dia lewat mondar-mandir itu kan di jalan, bangunan saya di jalan, enggak pernah tanya saya mau bikin bagaimana Mas. Enggak pernah. Iya. Enggak pernah, sekali sudah jadi. Tiba-tiba. Datang ke rumah, loh kita lo bikin sudah jadi, kenapa baru sekarang mau minta tolong? Iya. Gitu. Bapaknya juga enggak cari bahwa ini harus pakai teknisi ini, enggak. Jadi tawarkan dia sendiri yang minta tolong. Itu hari kan saya sampaikan, saya bilang kalau orang lain saya kasih 25 juta, saya jujur ya. Tetapi kenapa pesantren cukup ongkos salatnya aja. Dia bilang Pak Ustadz, saya cuma punya uang sekian, toh 10 juta. Kan saya sudah bilang 25 juta, tapi saya oke lah. Pak Ustadz saya bantu ya karena Allah ya. Saya bantu karena Allah, tidak usah bayar anggota saya semua, upah jasa tidak usah. Ini kan kita Pancu juga tahu dari Pancu juga tahu. Kan yayasan. Iya. Pembicaraan di depan ada pembicaraan yayasan. Jadi kita bagaimana kalau sudah bilang begitu kan? Betul. Jadi logikanya kan begitu. Jadi kita semua punya hati nurani ya, jadi ingin membantu. Karena pembicaraan di depan minta tolong yayasan. Minta tolong. Jadi saya bilang oke lah itu aja 10 juta ini untuk alat ya Pak Ustadz. Saya tidak mau ambil di sini upah apapun jasanya enggak ada. Saya ikhlaskan gratis karena kita kan menawarkan jasa ya. Jadi di sini alat kurang lebih 10 juta. Pak Ustadz tidak tahu bahwa karpet dari mana kalau bukan dari kita semua. Ya, dia tidak hitungkan. Makanya itu saya bingung ini. Nah, kita patung-patungan semua lagi kembali belikan karpet. Jadi sisa uangnya Pak Ustadz itu lari ke karpet lagi semua ya. Tetapi di luar sana kita difitnah katanya saya pembodohan publik. Saya katanya tipu pesantren apa, aduh, saya mau menangis ini Mbak. Dengar. Ada rekamannya baru yang rekam ini si Tato. Ya, ternyata ini si Tato juga orang-orang munafik ya. Kenapa? Karena dia dulu kerja juga ya Pak Ustadz ya. Kenapa dia seperti itu? Dia kerja juga Pak Ustadz, harusnya kegagalan itu dia benahi, bukannya dia memfitnah ya. Karena dia di situ ada pada saat itu, dia ada di situ. Ini saksinya semua Mbak ya ada ya. Iya, saya tahunya begitu. Pak Ustadz datang ke rumah, bukan bapaknya ke sana minta. Bapaknya itu Pak Ustadz bikin sarang walet, enggak tahu sudah jadi datang ke rumah minta tolong. Itu ya, minta tolong ya. Jadi ke rumah sendiri, bukan bapaknya yang turun ke sana bilang ambil teknisi Pak Andi, bukan. Dan bukan saya menawarkan diri ya. Itu saya juga bapaknya yang telepon, kalau bapaknya dan telepon enggak mungkin mau tahu itu Pak Ustadz mau bikin sarang walet. Aduh, saya ini jujur Mbak, saya tidak ada istirahat ini. Ini beban pikiran. Kenapa? Makanya bapaknya kaget deh. Tadi juga telepon enggak. Kalau saya sih prinsip saya begini. Kalau saya yang difitnahnya sifat saya yang kurang bagus saya tidak masalah. Tapi ini kan masalah pesantren ya. Ini masalah agama. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh didiamkan. Sudah dikasih tahu memang. Ini. Sedikit itu. Oke, alhamdulillah. Ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Yatno ya. Jadi tadi kita sudah bicara sama Bang Ancu, ada Mbak juga saksi ya, ada Mas Yatno juga. Oke, Mas duduk dulu Mas, kita cerita-cerita. Sini Mas, dekat saya Mas. Sini dekat saya biar lebih jelas. Begini. Jadi itu disuruh pulang tandanya enggak pakai baju sipil. Mantap. Datang nih bos nih. Jadi begini, rencana kita mau sama-sama ke Pak Ustadz untuk klarifikasi ya. Kenapa? Karena di luar sana kita difitnah. Kita difitnah katanya pembohongan publik, katanya kita tipu pesantren. Bagaimana? Kan dulu yang kenalkan saya juga kan Mas Yatno ya, karena Mas Yatno saya anggap keluarga. Saya cerita tadi saya malu. Baru cerita baru saya pergi. Jujur saja ya, andaikan bukan Mas Yatno saya masih berpikir. Kenapa? Karena
pesantren ini saya tidak tahu ini pesantren atau bukan ya, karena belum ada tanda-tanda pesantren. Tapi ya baru kenal. Tapi karena beliau bilang tolong bantu juga karena ini untuk pesantren. Jadi memang awalnya saya tanya Mas Yatno, Mas, upah kerja itu 25 juta ukuran segitu ya, karena RB ini milik pesantren, jadi kita kasih 10 juta ya, jelas ya, 10 juta. Di situ tidak ada upah kerja sama sekali ya, karena kita kerja begini cuman menawarkan jasa ya. Jadi saya tanya Pak Ustaz, jadi Pak Ustaz yang ketemu langsung lagi ke saya ya. Nah, karena Mas Yatno bilang nanti ketemu langsung sama Pandi ya. Jadi memang Mas Yatno juga enggak ada yang ini ya, enggak ada unsur bilang mau untung atau apa ya. Kita jujur kalau masalah uang kita tidak terlalu seperti itu ya. Jadi Mas Yatno arahkan ke saya, jadi Pak Ustaz datang langsung ya. Jadi Pak Ustaz bilang, Pandi saya mau onkan gedung. Saya bilang sama Pak Ustaz, ukuran gedung sekian, saya kasih biasanya 25 juta kalau orang lain. Tapi karena Pak Ustaz saya kasih 10 juta. Ya, itu pun untuk alat saja, karena kita sudah rapatkan sama semua tim. Saya tanya Bang Ocha, Bang Ryan, bahkan Bang Tato sendiri ada di situ. Kenapa? Ada Bang Tato. Iya, Bang ada. Bahkan dia Bang Tato sekarang yang memfitnah kita. Iya. Nah, ada ya? Nah, ada. Jadi begini, tim sudah sepakat semua bahwa tidak akan minta upah 1.000 rupiah pun ya, karena ini untuk pesantren. Tapi kan ada Nahrim. Iya. Iya, Nahrim datang ke sini tanya di pesantren situ di Pak Ustadz, ya. Mana itu dekatnya Wawang, saya bilang. Betul. Datang Nahrim ke rumah naik motor, pertama Om Tato. Iya. Itu ya. Jadi di sini ada saksi semua ya, karena kita sempat membantu ya di sana. Sempat membantu. Jadi sekarang kita difitnah. Katanya kok gratis, kenapa disuruh bayar 10 juta? Kan saya sudah bicara ya sama Pak Ustaz bahwa 10 juta. Iya. Kan kita sudah bilang tidak ada upah kerja ya, kita ikhlas membantu ya. Karena memang kita membantu ikhlas karena Allah ya. Tapi saya sudah tanya Pak Ustaz 10 juta itu untuk biaya alat ya. Dan mereka ini tidak tahu bahwa karpetnya siapa yang patungan. Nah, dari uang 10 juta itu nanti kita patungan semua. Beli sisanya itu kita beli karpet lagi. Pak Ustaz kan tidak punya uang ya. Kita bantu lagi. Apa yang kita mau ambil dari situ? Apa keuntungannya kalau masalah uang? Terus kedua, katanya cuman cari konten ya begini. Dulu sebenarnya saya tidak mau upload, jujur ya, karena ini pesantren. Kalau kita berbagi kelas kan tidak boleh diupload ya. Tetapi karena saya sudah sepakat sama Pak Ustaz saya upload ya, karena saya ingin ada bantuan dari luar untuk pesantren Pak Ustaz, karena makanya saya upload supaya dibantu. Nyata saya membantu malah dijadikan. Dia jawab iya. Iya, dia jawab iya, boleh diupload. Itu atas persetujuan Pak Ustaz. Atas persetujuan Pak Ustaz. Kenapa? Karena saya tanya Pak Ustaz, saya bantu untuk mengupload agar ada bantuan untuk pesantren. Nah, jadi ada izin sama Pak Ustaz. Nah, setelah pengecekan pertama, di situ kita masuk, memang kita kaget semua ya, karena semua dimakan bubuk. Bagaimana saksinya ya? Semua lantai dimakan bubuk. Di situ ada sarang ya. Ada sarang, alhamdulillah. Walaupun kotor dimakan bubuk, ada sarang ya. Nah, di sini kenapa saya tidak upload? Nah, di sini banyak postingan teman-teman, banyak yang menjatuhkan kami. Kenapa RB pesantren tidak diupload? Di sini ada kata-kata Pak Ustaz. Sebentar kita jelaskan sama Pak Ustaz. Pak Ustaz bilang, Pandi saya mohon maaf. Kenapa? Karena saya buru-buru beli sirip. Ya itu dia bilang. Akhirnya berjamur dimakan bubuk. Maka disitulah hati saya mengatakan saya tidak boleh mengupload. Kenapa? Karena ini sama halnya membuka aib pesantren. Apa kata warga di sebelah ya? Ini Pak Ustaz tujuannya untuk membangun pesantren aja ya. Membangun walet ya. Nah, kalau gagal pasti apa kata orang tetangga di situ? Ya, kenapa? Karena ulah Pak Ustaz sendiri, bukan saya. Jadi saya jaga nama baik Pak Ustaz begitu. Karena yang beli sirip kan bukan saya. Nah, jadi sengaja saya tidak mau upload karena apa? Kita jaga jangan sampai ada kata-kata warga di situ. Ini Pak Ustaz gagal gedungnya kenapa? Ini asal buru-buru kan? Beli sirip ini, beli. Saya tidak mau begitu. Jadi saya tutup aib agar tidak ada kata-kata di luar sana. Ya, tetapi sekarang terbalik. Saya yang difitnah ini bagaimana nih? Aduh, saya bingung ini Mas. Dulu sudah saya nasihati loh. Iya. Sebelum dia mau direhab. Katanya mau direhab. Ya, ini ya. Nah, ini. Saya ketemu di Tobong. Pak Ustaz, kan dia bilang saya mau rehab. Apanya mau rehab? Kurang bagus. Jadi saja, intinya kamu sabar. Itu kan tempatnya anumu tidak mendukung. Iya, kan? betul. Sudah pertama waktu kamu bangun tidak pernah kamu ngomong sama saya. Begitu sudah jadi saya ke sana datang itu arah LB dulu suruh di sana tidak mau. Tidak mau ya. Memang ini Sekarang juga katanya tidak ada modal lah. Iya, betul. Saja.
kan itu gedung nggak apa ya, nggak mencukupi kelembaban itu kan. Ya, artinya tidak sesuai dengan standar. Ada standar. Intinya kamu sabar. Jawabannya begini, saya ini sudah bangun 1 tahun. Kalau begini caranya kapan mau panen? Oh, udah begitu Pak Ustadz. Sabar dulu. Mungkin saja intinya kalau kamu mau direhab sama orang, kamu terus terang sama bos. Betul. Minta sama bos tuh, bagaimana ini bos kalau saya mau rehab lagi. Iya. Sebaik-baik gitu. Iya. Masalahnya kan bos ditelepon nggak bisa gitu tuh. Ya nanti sabar dulu. Iya, sabar dulu karena kita di luar kota. Karena baru kemarin kan. Iya. Dulu. Saya lo gedungku dari 2019 sampai sekarang baru mulai mau panen. Ya, itu alhamdulillah ya. Karena beliau begitu sabar ya. Harus sabar. Kalau nggak percaya tanya sama yang senior lah. Nah, itu ya. Gampang begitu. Jadi bukan saya yang bicara, ini bukti ya. Jadi memang RB beliau memang tidak sesuai dengan standar ya. Sebenarnya kita tidak bisa on-kan dulu, tetapi karena mau apa modal beliau juga yang pas-pasan ya. Jadi saya membantu ikhlas, saya juga berdoa sama Allah. Apapun kekurangannya kita berikan sama Allah ya. Allah yang atur rezeki masing-masing ya. Sering saya nasihati betul. Saya nasihati sabar-sabarnya dulu. Karena tempatmu itu bukan tempatnya. Andai kan di Empang atau di Rawa, di sawah-sawah mungkin ya mendukung kan. Itu betul. kan tempatnya nggak mendukung, bukan lintasan juga. Sudah bersyukur itu gedungmu sudah ada isi. Saya 1 tahun loh, 1 tahun sama adik. Ada berapa ekor? Saya bersyukur. Iya betul. Betul. Saya tidak menjelekkan konsultan yang pertama. Iya betul. Jadi kan itu yang pertama pengalaman. Iya pengalaman. Gitu. Artinya tidak menjelekkan konsultan pertama, tapi dijadikan pengalaman ya. Pengalaman. Alhamdulillah. Jadi saya usahakan terus bagaimana caranya. Alhamdulillah. Jadi Allah mempertemukan kita ya. Ya alhamdulillah. Jadi sekarang sudah panen. Alhamdulillah ya. Setelah saya rehab, alhamdulillah sudah panen. Oke, jadi begini. Biar tidak lama-lama, mohon kita sama-sama ke Pak Ustaz. Kita bantu klarifikasi semua biar lebih jelas ya. Karena ini menyangkut masalah nama baik saya dan TWB. Ya. Ngomong Pak Ustaz ngomong apa gak sebenarnya? Nanti saya ngomong sama Pak Ustaz. Karena bos yang tahu videonya. Saya kan tadi baru video call kan, biasa-biasa aja bos kan. Saya pulang dari rumahnya Pak Ali, sampai di rumah ditelepon banyak kembar. Banyak kembar. Bagaimana ini Mas Yana? Kacau grup. Grup bagaimana? Ini bos ini apa? Iya, aduh, langsung saya datang ke sini. Sebenarnya saya enggak marah sih kalau saya disinggung pribadi, sebenarnya apapun sifat saya tidak masalah. Tapi ini masalah pesantren dan agama, ya. Saya kan peka sekali. Nama pesantren saya tidak terima kalau seperti ini ya. Saya tidak terima. Kenapa? Karena saya sudah ikhlas karena Allah. Tetapi kenapa pesantren dibawa-bawa ya? Insya Allah nanti laporan juga masuk. Mungkin Jusarpa dengan Tato akan dipanggil. Kenapa? Karena harus iya. Semua sudah masuk. Kenapa kalau dibiarkan orang semacam ini bahaya? Kenapa dia menambah dosa, memfitnah kiri kanan ya? Kemarin saya difitnah waktu di Pindrang. Katanya RW binaan saya di Pindrang Song ya. Begitu saya kasih bukti, saya sudah bilang kalau saya kasih bukti pasti ada cara lain untuk memfitnah saya. Ternyata di pesantren ini lagi saya difitnah. Ya. Aduh. Ya, sebenarnya saya juga berpikir ya mau kerja karena dia tidak ada jadwal ya. Baru dia juga saya lihat maksiat, saya bukan maksiat, saya mungkin tidak kerja. Ya, karena tiba-tiba. Nanti saya terbuka karena dia bilang pesantren, apa boleh buat? Saya tinggalkan jadwal lain demi ini Pak Ustaz ya. Tetapi ini kita kenapa difitnah ya? Aduh, bingung saya nih. Ya Allah, kita ke sana. Oke, kita ke sana dulu. Ayo. Oke guys, kita lanjut ke pesantren ya, ke rumah Pak Ustaz ya, biar semua diklarifikasi. Aduh, banyak yang taunya cuman yang memfitnah ya. Dia tidak tahu bagaimana perjuangan saya. Saya tinggalkan beberapa jadwal demi pesantren ini. Upah 10 juta untuk alat ya, dengan karpet itu, aduh. Sebenarnya minus guys, cuman, aduh, di sini anggota biar 1.000 rupiah pun tidak ada ya. Kita berani bersumpah. Aduh. Ya itulah, baik salah, tidak baik, lebih-lebih salah ya. Oke, belok sini ya, belok sini mobil tak. Oke guys, tapi tidak apa-apa, walaupun fitnaan kiri kanan menyerang kita, intinya saya sudah klarifikasi sama teman-teman subscriber semua ya. Kan ini juga menyangkut nama baik TWB. Semoga ada hikmahnya ya di balik semua ini. Intinya tetap sabar ya buat TWB, tim semua tetap sabar. Ikhlaskan semua apa yang terjadi. Mungkin ini ujian dari Allah ya, menguji kesabaran kita.
Oke, kita lanjut ke rumah Pak Ustaz biar lebih jelas. Alhamdulillah kita sudah tiba di lokasi ya. Ini mungkin teman-teman masih ingat RBU ini ya. Bisa teman-teman lihat, ini pohon kelapa ya, pohon kelapa banyak. Dan gedung ini memang waktu kita kan tidak bisa terlalu safety ya, karena memang anggarannya kita sesuaikan dengan kondisi keuangan Pak Ustaz ya. Tetapi karena niat kita mau membantu, ikhlas ya, apa boleh buat, kita on kan. Oke, kita langsung sama Pak Ustaz ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita tunggu ya. Nah, ini dia guys. Ini RB Pak Ustaz ya. Memang pengecekan pertama itu sengaja saya tidak upload karena memang di sini penuh bubuk ya. Siripnya semua lantai ya, Mas. Dimakan bubuk ya, semua ada saksinya. Semua diganti ya. Di situ alhamdulillah sudah ada sarang. Cuman pada saat itu kita tidak upload ya, videonya. Kenapa? Karena di sini penuh dimakan bubuk. Dan itu saya ingat kata-kata Pak Ustaz, Pak Andi, saya yang salah karena saya buru-buru beli sirip, semua hancur dimakan bubuk ya, semua. Biasanya ada yang beberapa, tapi ini semua lantai bahkan siripnya dimakan bubuk. Saya tidak mau upload karena saya tidak mau ada cerita di warga di sekitar sini ya, untuk menjaga nama baik pesantren ini. Nah, takutnya nanti ada orang bilang bahwa aduh ini Pak Ustaz urus walletnya aja terus ya, terus walletnya ndak berhasil. Nah, itu saya ini ya, ini saya ndak mau. Kenapa? Karena jangan sampai orang juga bilang aduh ini karena Pak Ustaz beli kayu sembarang apa ini, aduh. Jadi saya ndak mau, saya jaga nama baik Pak Ustaz ya. Mana Pak Ustaz, Bu? Hah? Oh begitu, di mana? Di makam situ. Oh iya, mungkin tidak lama ya. Oke, ini istrinya Pak Ustaz ya. Oh, alhamdulillah, ini anak Pak Ustaz. Sudah berapa ini? Sudah yang kedua. Yang kedua ya, alhamdulillah, mantap ini Pak Ustaz ya. Ya, bisa teman-teman lihat ini. Ini di sini ada 4 lantai ya? 3. Hah? 1, 2, 3, 4. 4 lantai. Ya. Nah, 4 lantai ya. Ini bukan RB kecil ya, teman-teman. RB ini RB milik Pak Ustaz ini ada 4 lantai. Biasanya kita kasih, jujur ya, kita kasih kalau teman-teman begini ndak mahal ya, tetapi karena Pak Ustaz kita kasih 10 juta itu pun ongkos alat ya. Mana karpetnya lagi kita belikan patungan sama teman-teman semua. Jadi memang tidak ada upah jasa yang kita ambil dari pesantren ini ya, cuman alat saja itu karena biar bagaimana alat ini kita pesankan juga ya, punya Pak Ustaz. Aduh, tapi sekarang kita difitnah guys ya. Ngapain gara-gara uang 10 juta ya kita mau ini ya, mau alasannya pembohongan publik, menipu pesantren. Astagfirullah, jangankan 10 juta, 100 juta saya berani guys sumbangkan untuk pesantren kalau saya mau ya guys. Tetapi ini fitnahnya luar biasa ya. Jujur di sini tidak ada yang dapat ya, tidak ada dapat upah 1.000 rupiah pun dari pengerjaan RBU ini. Ini ada 4 lantai ya, ada 4 lantai semua lengkap di sini. Bisa teman-teman lihat. Bukan saya tidak mau posting ya, bukan saya tidak mau posting, cuman ini saya jaga nama baik pesantren dan nama baik Pak Ustaz ya. Karena ini Pak Ustaz beli kayu asal-asalan, semua dimakan bubuk ya. Saya tidak mau ada warga di sini bilang nanti Pak Ustaz aduh asal-asalan bangun gedung ya, begini. Aduh, saya tidak mau seperti itu, makanya saya tidak mau upload. Di sini ada sarang, banyak saksinya. Pak Ustaz sendiri nanti jadi saksi. Walaupun dimakan bubuk ya, semua dimakan bubuk. Teman-teman andaikan lihat videonya ya, saya berani bersumpah demi Allah, saya tidak selamat kalau saya bohong ya. Di sini penuh dimakan bubuk ya, semua kotor ya, ini gedung sangat kotor. Tapi alhamdulillah ada sarang kita dapat di sini. Tapi karena Pak Ustaz tidak mau sabar, karena saya di luar kota, tidak mungkin saya sudah bilang sama Pak Ustaz, keringkan dulu siripnya ya, keringkan dulu siripnya, benahi dulu gedungnya. Setelah itu saya pasangkan kembali. Oke, kita tunggu dulu Pak Ustaz. Oke, alhamdulillah itu anaknya Mas Jatno guys ya. Oke, kita sudah ketemu sama Pak Ustaz. Oke, kita cerita-cerita dulu ya sama Pak Ustaz ini.
Kenapa mendadak sekali datangnya? Mendadak Pak Ustaz. Nanti Pak Ustaz sendiri dengar apa keluhan saya Pak Ustaz. Sebenarnya kita mau menangis ini guys, karena aduh luar biasa fitnah ini Pak Ustaz. Aduh. Oke, sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah di ruang Pak Ustaz ya. Nah, jadi di sini kita datang untuk mengklarifikasi ya, masalah gedung walet Pak Ustaz ya. Begini Pak Ustaz, saya jauh-jauh datang dari Bombay ini demi klarifikasi masalah RB Pak Ustaz. Jadi ceritanya saya difitnah, katanya saya menipu pesantren, kayak pemuang publik menipu pesantren. Nah, makanya saya datang di sini Pak Ustaz. Jadi menipu yang bagaimana ini? Ini. Ini. Nah, makanya saya datang biar teman-teman tahu ya Pak Ustaz. Saya ceritakan awalnya, nanti kita bertemu ini. Tidak bertanggung jawab dengan muncul pemuaan publik ini mengatasnamakan pondok pesantren. Nah, jadi begini, Pak Ustaz pertama ketemu dengan saya, mungkin Pak Ustaz ingat ya. Jadi di sini tidak boleh ada bohong ya. Ini kita sumpah demi Allah ya. Tidak boleh ada bohong, kita cerita saja padanya. Jadi waktu Pak Ustaz ketemu saya, Pak Ustaz bilang gedung saya mau dikerja, ya. Gedung saya mau dikerja terus. Sekali merokok ya? Ya silakan. Biar Silakan. Terlalu panik toh? Oh betul. Santai Pak Ustaz. Jadi saya tanya Pak Ustaz, ukuran berapa gedungnya? Berapa ukurannya Pak Ustaz? 4x8. 4x8, 4 lantai. Jadi saya bilang, Pak Ustaz ukuran segitu biasanya saya kasih 25, tapi karena Pak Ustaz bilang pesantren ya, jadi saya kasih 10 juta ya. Betul ya? Nah, saya tanya Pak Ustaz 10 juta ini untuk alat aja ya. Alat aja. Jadi saya dituduh untuk katanya menipu ya. Terus kedua, apakah saya menipu Pak Ustaz ini? Menipu yang bagaimana? Katanya pemukaan publik, ini katanya uang 10 juta saya menipu Pak Ustaz. Betul kan ini saya tipu Pak Ustaz? Ya enggak menipu, memang itu saya istilahnya. Pak Ustaz sendiri yang minta ya? Begini. Harga sekian kan begitu? Kan begini, Pak Ustaz bilang, Pandi uang saya cuma sekian. Toh? Saya bilang sama Pak Ustaz tidak perlu bayar anggota saya Pak Ustaz. Demi Allah saya bantu Pak Ustaz. Karena saya kan tawarkan jasa ya, bukan jual beli alat ya. Jadi jasanya itu sebenarnya saya kurangkan Pak Ustaz di situ 15 juta. Bayangkan loh, 15 juta saya kurangkan Pak Ustaz ya. Jadi 10 juta itu untuk alat ya. Tapi Pak Ustaz tidak tahu bagaimana waktu Pak Ustaz kekurangan karpet. Pak Ustaz dapat biaya dari mana? Dari bantuan tim dan ada warga sekitar. Itu kan. Betul. Jadi dari harga uang 10 juta sisanya kita beli karpet, kita patungan semua ya. Ini ada saksi semua ya. Jadi saya bingung kenapa saya dituduh menipu ini Pak Ustaz. Terus kedua, ada yang bilang kenapa tidak diupload begini ya. Sebenarnya kalau menyinggung masalah pesantren saya sensitif sekali. Kenapa? Karena pesantren itu untuk akhirat ya. Jadi ceritanya begini. Pada saat pengontrolan pertama ya, mungkin agak telat ya Pak Ustaz itu hari ya. Pak Ustaz jujur, waktu kita kontrol ada sarang ya? Ada sarang. Tapi semua dimakan bubuk. Tidak jujur ya. Semua dimakan bubuk, semua lantai ya. Bahkan sirip lantai ya. Bahkan bagaimana burung mau betah. Tetapi ini yang menjadi masalah bukan isinya. Yang permasalahannya ini kenapa tidak diupload. Ini saya jujur ya Pak Ustaz. Kenapa tidak diupload? Pak Ustaz sendiri bilang sama saya, Pandi, saya yang salah. Kenapa? Karena saya terburu-buru pesan kayu. Karena mau tunggu TWB ya. Jadi saya tidak mau upload. Kenapa? Saya menjaga nama baik pesantren dan jaga nama baik Pak Ustaz. Kenapa saya jaga seperti itu? Karena apa? Kalau saya upload terus orang tahu siripnya hancur bagaimana? Kan pasti dia bilang ini Pak Ustaz ini bangun pesantren asal-asalan. Maaf, bukan pesantren, bangun gedung walet ya asal-asalan. Orang tidak tahu guys ya. Saya coba jaga nama baik Pak Ustaz, jaga nama baik pesantren. Tapi sebenarnya saya yang tahu ini, teman-teman tidak ada yang tahu. Makanya saya tidak mau upload. Begitu. Tetapi sekarang malah saya dituduh untuk katanya saya tipu ini pesantren. Pembohongan publik. Buat konten demi pembohongan publik. Kira-kira Pak Ustaz saya tipu atau tidak ini Pak Ustaz? Saya tidak merasa ditipu. Itu ya. Ini karena Allah ya, Allah yang saksinya semua ya. Pak Ustaz tidak merasa ditipu ya. Itu Pak Ustaz sendiri yang bilang merasa tidak ditipu. Terus kedua, begini, RBW ini Pak Ustaz
waktu Pak Ustadz bertemu, bukan saya menawarkan diri ya Pak Ustadz. Pak Ustadz sendiri yang datang sama saya. Jadi itu ya, saya sudah jelaskan sama teman-teman semua bahwa 10 juta ini untuk alat dan patungan untuk karpet ya. Nah itu saksinya. Jadi saya mau ambil upah dari mana teman-temannya? Kalau 10 juta demi Allah, jangan 10 juta, lebih dari pun saya berani sumbangkan untuk pesantren. Bayangkan ya, apalagi cuma uang 10 juta Pak Ustaz. Nggak mungkin sama aduh saya, makanya saya. Tapi sebelumnya minta maaf kembali. Iya. Juga sedikit mau ngomong. Ya. Kemarin saya sempat telepon kita di WA. Yang pertama, yang kedua kali saya SMS di Facebook itu kan enggak didengar apa? Enggak dibalas. Enggak dibaca atau saya kurang paham. Nah, ini makanya ini kan kita lihat sendiri. Iya, betul. Ini di sini sebenarnya mari Mas sambil ngobrol. Saya sudah sampaikan sama teman-teman semua ini Pak Ustaz ya. Saya kasih lihat Pak Ustaz biar tahu. Pak Ustaz mungkin pernah WA saya tidak balas. Pak Ustaz lihat berapa WA saya Pak Ustaz. Coba lihat. Ya itu. 6.000. Iya. Tapi saya tanya Mas Yatno saksi ya. Mas saya bilang suruh sabar ya. Tunggu selesai dari luar kota saya kerjakan milik. Karena saya bilang jangan langsung dipasang, keringkan dulu kayunya. Jangan sampai kita pasang. Ya, jangan sampai kita pasang, hasilnya begitu lagi, ya. Nah, itu intinya saya di sini bukan karena apa ya, demi Allah. Saya kalau saya bohong ini saya tidak selamat pulang ya. Bagaimana Pak Ustaz ya? Saya bicara padanya ya. Saya di sini bantu ikhlas karena Allah Taala ingin membantu pesantren ya. Cuman memang karena jadwal saya sangat padat ya. Bagaimana gedung Mas Yatno saja sudah berapa bulan Mas? Saya tidak kontrol. Sudah 5 bulan. Nah 5 bulan saya tidak kontrol. Tapi beliau begitu sabar, begitu pahami bagaimana kesibukan saya. Tapi bukan berarti saya tidak bertanggung jawab ya, karena sudah ada janji. Yang paling sabar. Mas Yatno apa saya bilang? Tanya Pak Ustaz, tunggu saya datang ya. Nah, tetapi ya begitulah Pak Ustaz ya, mungkin miskomunikasi ya. Nah, miskomunikasi. Jadi alhamdulillah ini sebenarnya Pak Ustaz tidak salah di sini ya. Pemicunya yang memancing ya. Pak Ustaz tidak salah guys ya. Yang memancing Pak Ustaz, terus rekaman Pak Ustaz itu dilebih-lebihkan, ditambah-tambah. Ada rekamannya kan? Ada rekamannya. Rekamannya Tato. Sama Pak Ustaz dia sengaja pancing Pak Ustaz itu supaya Pak Ustaz bicara. Ya. Pak Ustaz tidak tahu yang diajar dia yang hadapi ini orang munafik ya. Dia tidak sadar ini. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Nah, dia tidak sadar ini yang dihadapi orang munafik. Pak Ustaz tidak sadar bahwa itu awas kopi. Pak Ustaz tidak sadar ya bahwa suara Pak Ustaz direkam. Pak Ustaz dipancing ya. Nah ini Pak Ustaz ya, biar teman Pak Ustaz tahu. Ini Pak Ustaz sebenarnya tidak salah ya. Ini Pak Ustaz tidak salah ya. Kenapa saya tahu? Karena dari percakapannya Tato ini sengaja memancing Pak Ustaz ya. Artinya kalau memang paling niat mau bantu Pak Ustaz, ikhlas lah ya. Jangan menjatuhkan orang, jangan memfitnah, itu tidak bagus. Sebenarnya harusnya juga Pak Ustaz mengerti kesibukan saya. Jadi sebegini, sebenarnya tidak masalah. Karena biar bagaimana, ini kan juga Tato pada saat kita kerja dia ada ya. Nah, dia ada membantu. Tapi kenapa sekarang di rekamannya ini seakan-akan dia tidak ada di situ. Seakan-akan dia tidak ada di situ, bahwa dia gedung ini katanya uang ini dia singgung masalah uang 10 juta. Tunggu ya. Nah ini. Makanya saya klarifikasi. Aduh, uang 10 juta. Mana mungkin saya mau bodoh-bodoh pesantren. Malah kita mau bantu pesantren ini. Enggak. Aduh, ya Allah. Biarkan Allah yang balas semua ya. Pokoknya baik buruknya nanti akan dapat semua balasannya. Apa yang bohong Allah yang tahu ya. Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya diam ya teman-teman semua. Saya akan Aduh, kecil ini karena bagus, mungkin saya share di mana nih? Saya kira begini Pak Andi, kalau untuk mengklirkan masalah ini mending kita ditemukan saja sama-sama. Tato tetap nanti diproses di polisi. Karena ini sudah menyebar semua ini. Semua grup YouTube semua. Ini bukan lagi masalah ini. Yang jelasnya saya datang di sini, saya klarifikasi sama siapa? Pak Ustaz. Karena tidak mungkin Pak Ustaz juga diambil ya. Karena Pak Ustaz kan tidak salah di sini ya. Ini dia fitnah saya. Terus dia sebar di YouTube, di grup. Di sini percakapannya dia pancing Pak Ustaz. Nanti lebih jelasnya Pak Ustaz bagaimana ya. Nanti ada di YouTube ya. Dia pancing Pak Ustaz bicara masalah uang 10 juta. Saya sudah bilang sama Pak Ustaz 10 juta itu untuk alat, dan selebihnya kita patungan beli karpet. Terus untungnya dari mana? Penipuannya dari mana? Pada saat kita pengecekan pertama di sini ada sarang ya, Pak Ustaz ya.
tetapi mana mungkin mau berkembang, penuh bubu ya. Bagaimana Pak Slamet ya? Penuh bubu, semua lantai penuh bubu guys. Bayangkan ya. Kenapa saya tidak upload milih Pak Ustaz? Demi Allah, saya tidak bohong. Kenapa saya tidak upload punya Pak Ustaz? Karena saya jaga nama baik Pak Ustaz di sini dan pesantren. Kenapa? Karena ada bahasanya Pak Ustaz, Pandi saya yang salah. Kenapa? Karena saya buru-buru pesan papan. Saya buru-buru cepat jadi supaya bisa dikerjakan sama TWB. Kan? Pak Ustaz sendiri bilang kan? Maka dari itu saya tidak mau upload. Kenapa? Saya jaga nama baik Pak Ustaz dengan warga. Nanti dia bilang ini Pak Ustaz bangun gedung walet asal-asalan. Kan? Aduh, habis-habis uang, saya tidak mau begitu. Tanpa Pak Ustaz sadari saya jaga nama dia. Tapi dibalik di lain pihak saya difitnah guys ya. Biarkan Allah yang balas semuanya. Bagaimana Pak Ustaz kan? Saya itu jujur apa adanya. Pak Ustaz tidak sadar. Tato memang sengaja membantu beliau memang untuk menyatukan saya. Seandainya tato bagus pasti dia tanya saya. Toh? Bagaimana kalau kita bantu dulu Pak Ustaz? Satu saya Pandi. Toh? Kalau tato orang bagus bukan orang munafik pasti dia tanya saya. Pandi, karena Pak kita sibuk biar saya bantu Pak Ustaz. Toh? Kalau orang bagus kan? Karena biar bagaimana dia sama-sama saya kerja di sini. Kenapa di saat gedung ini ada masalah? Saya dilimpahkan kesalahan sama ke saya. Terus dia ada rekamannya sama Pak Ustaz, seakan-akan ini Pak Ustaz merasa ditipu ya. Merasa ditipu, merasa pesantren ini saya yang ditipu. Saya menipu ceritanya. Aduh, astagfirullah. Pak Ustaz tadi jadi saya tadi sebelum berangkat saya sholat dulu minta petunjuk sama Allah. Kenapa? Karena kalau saya ditipu, kalau saya difitnah, masalah sifat saya yang tidak bagus sudah hal biasa ya. Nah bisa aja ditipu difitnah ya. Tetapi ini masalah agama pesantren tidak boleh. Agama itu pesantren tidak boleh dibawa-bawa. Karena memang niat saya dari awal memang mau sukseskan ini pesantren ya. Saya sudah tanya Pak Ustaz. Dan kedua, ini lagi ya. Dulu awalnya saya tidak mau upload ini pondok pesantren karena kita bantu ikhlas ya. Tetapi karena saya sudah sepakat sama Pak Ustaz saya sengaja upload supaya ada bantuan dari subscriber saya untuk pembangunan pesantren ya. Sudah ada izin. Nah itu. Duh. Luar biasa ya. Fitnah-fitnah ini luar biasa. Oke, jadi sebelum kita tutup karena mau maghrib, mau sholat, jadi Pak Ustaz, saya mohon maaf mengganggu anunya nih waktunya Pak Ustaz ya. Yang jelasnya Pak Ustaz doakan sehat, panjang umur ya. Pesantren, gedungnya juga sukses. Terus, tapi sebelum kita tutup, saya mau klarifikasi biar terakhir kali ya. Pak Ustaz merasa ditipu atau tidak dengan saya? Tidak merasa ditipu ya. Terus kedua, itu uang 10 juta betul-betul dari Pak Ustaz ya? Ikhlas ya? Jelas ikhlas karena istilahnya kan kita yang kerjakan gedung. Iya betul. Gitu. Juga selain itu kan ada alat yang dimasukkan. Itu ada alat yang dimasukkan. Tanda ya. bukan penipuan. Itu. Gitu. Alhamdulillah ya Allah. Ini orang-orang jujur ya. Memang Pak Ustaz ini juga kasihan tidak tahu apa-apa ya. Jadi memang saya datang klarifikasi di sini karena saya tahu Pak Ustaz juga orang bagus ya. Karena saya tahu Pak Ustaz bagaimana. Ini sebenarnya Pak Ustaz tidak sadar, kasihan dia dipancing cerita sama Tato supaya dia menjatuhkan saya. Andai kan Tato bagus, pasti dia tidak mau begitu. Pasti dia telepon, Pandi saya kerjaan punya Pak Ustaz ya. Bagaimana? Karena kita sibuk. Kan saya pernah bilang begitu, demi Allah saya pernah bilang bantu dulu, toh. Karena saya sibuk. Tapi ternyata dia punya teknik lain. Seakan-akan dia tidak ada di sini pada saat pengerjaan. Ya, itulah klarifikasi dari Pak Ustaz. Alhamdulillah. Semoga semua ada jalan keluarnya ya. Duh. Istri saya di rumah mau nangis. Soalnya saya tidak pernah tipu-tipu orang. Jadi ibu di rumah mau nangis. Aduh. Setiap perkara mau besar ya harus ada klarifikasi ya. Harus ada ujiannya. Kalau dari uji begini tidak besar-besar. Betul, tidak sukses betul. Artinya setiap kesuksesan pasti ada ujiannya ya. Betul sekali, alhamdulillah. Saya pun begitu gedung saya. Betul. Dimakan bubuk apa bukan ujian? Iya, betul. Ya, ini dimakan bubuk ya. Dari Pak Ustaz sendiri yang bilang ya. Semua lantai ya Pak Ustaz? Karena kayu apa namanya itu? Randu hutan. Randu hutan semua dimakan bubuk. Nah, begitu. Oke, kita tutup videonya. Terima kasih Pak Ustaz ya. Semoga diberi umur panjang, bisa bertemu lagi. Terima kasih buat Mas Yatno, Pak Slamet, Bang Ancu ya, semua. Beliau orang-orang baik, orang-orang jujur ya. Alhamdulillah. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga tidak ada lagi yang difitnah ya. Artinya kalau mau sukses, naiklah tanpa menjatuhkan orang lain ya. Tidak perlu naik tampil menjatuhkan orang lain, tidak boleh. Kenapa? Harta yang kita makan tidak bakalan berkah ya, tidak bakalan berkah. Oke, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau sholat maghrib.